Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membandingkan dua buah steering wheel yang support untuk PS5. Untuk di sebelah kiri saya di sini ada Logitech versi terbaru seri G29, sedangkan di sebelah kanan saya adalah Thrustmaster seri T248. Dan karena kedua buah steering wheel ini bentuknya besar banget ya, pertama saya akan memisah menjadi dua bagian. Saya akan membahas yang pertama kali untuk pedalnya dan yang kemudian saya akan membahas perbandingan antara kedua steering wheel ini. Oke, kita akan mulai pertama dengan pedalnya. Kita akan singkirin dari steering wheel kedua brand ini ya. Oke, dan ini adalah dua buah pedal yang di sebelah kiri saya di sini dari Logitech seri G29 dan sebelah kanan adalah dari pedal Thrustmaster T248. Dan secara keseluruhan dari bahan bodi kedua pedal ini adalah plastik ya, dikombinasi dengan bahan besi. Dan pertama kita akan cek detail dari pedal Logitech G29. Jadi bentuknya itu seperti ini, plastiknya ya. Ini bahan bodinya keseluruhan adalah plastik. Lalu untuk pedalnya ini bahannya adalah metal atau besi, disertai dengan bagian lehernya ya, ini juga besi. Jadi seperti ini. Ini ada pedal untuk gas. Lalu di sini ada rem dan ini adalah kopling. Lalu untuk di bagian bawahnya itu bentuknya seperti ini. Nah, uniknya lagi untuk di pedal Logitech seri G29 ini dilengkapi dengan ini ya, gerigi. Kita bisa buka di sini dengan memencet tombol ini. Oke, seperti ini. Dan gerigi ini gunanya agar tidak selip pada permukaan yang memakai karpet ya atau kain. Sedangkan kalau di lantai biasa kita tinggal matiin untuk geriginya, dan di sini ada banyak sekali, ada 1 2 3 ada 6 8 buah bantalan karet ya. Untuk kita taruh di lantai supaya ngegrip. Oke, jadi seperti ini untuk bentuk bodi dari pedal Logitech G29. Dan selanjutnya untuk bentuk bodi dari Thrustmaster T248. Untuk bentuk bodinya lebih mengkotak ya. Dan ini juga sedikit lebih besar bentuknya dibanding pedal dari Logitech G29. Bahan bodinya adalah plastik. Dan untuk bentuk pedalnya itu seperti ini. Untuk bahan pedalnya ini plastik ya. Untuk lehernya. Yang besi ini ada bagian lempengannya ini saja, 1 2 3 seperti ini. Dan untuk bagian bawahnya seperti ini, cuman ada sekitar 5 buah grip karet ya, supaya tidak licin di lantai, dan tidak ada gerigi seperti di Logitech G29 untuk menahan selip dari saat kita memasangnya di karpet. Lalu untuk detail lain, di bagian pedal remnya, di sini kita mendapatkan pegas ya. Ini kita diberikan dua pilihan pegas yang bisa kita atur, bisa kita lepas ya. Untuk yang spare-nya itu lebih keras, jadi apabila kalian ingin lebih keras lagi ya, silahkan ganti per yang satunya. Karena kita diberiin dua pilihan per dari Thrustmaster. Lalu uniknya lagi untuk pedal dari Thrustmaster T248 ini kita bisa atur untuk kepala lempengannya ya. Ini ada baut, jadi kita bisa atur ke kiri atau ke kanan. Di sini ada 3 buah pilihan. Lalu untuk di pedal remnya, ini juga ada 3 buah pilihan. Sedangkan untuk di pedal gasnya ya, ini ada sekitar 6 buah pilihan yang bisa kita atur ya, ke atas, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri. Ini sangat adjustable banget untuk pedal dari Thrustmaster T248. Dan keduanya seluruhan bodinya adalah bahannya plastik ya. Namun untuk dari segi bahan plastiknya, Logitech G29 saya merasa ini lebih baik ya kualitasnya dibanding plastik dari Thrustmaster T248. Lalu untuk Logitech G29 ini saya merasa jarak antara pedal ini ya, dari pedal gas, rem, dan kopling ini terasa lebih sempit dibanding dengan Thrustmaster T248 yang jaraknya lebih renggang dan kita bisa atur adjustable ya. Dan rasanya untuk ketiga pedal ini di Thrustmaster T248 lebih mendekati ke realnya atau kenyataannya. Lalu dari pegas pedal-pedalnya tersebut, saya lebih cenderung lebih nyaman memakai di Thrustmaster dibanding di Logitech. Karena di Logitech ini terasa lebih enteng ya, lebih ringan, terasa lebih mainan begitu daripada kita menginjak pedal dari Thrustmaster yang lebih terasa seperti real atau mobil sungguhan.
Jadi poin plus dari Taskmaster ini untuk feel-nya lebih enak dibanding Logitech G29, walaupun di Taskmaster T248 ini kualitas bahannya sedikit kurang baik ya dibanding dari Logitech G29. Lalu untuk respon dari kedua pedal ini sama saja ya, sama responsifnya, cuman beda di feel-nya saja. Oke, dan begitu perbandingan antara kedua pedal dari Logitech G29 dan Taskmaster T248. Sekarang saya akan membahas steering wheel-nya. Kita akan singkirin terlebih dahulu untuk kedua pedal ini. Oke, dan sekarang saya akan membahas perbandingan antara steering dari Logitech G29 dan Taskmaster T248. Pertama dari segi bentuk bodinya ya. Untuk bentuk setirnya ini hampir sama. Jadi melingkar seperti ini dan di bagian bawahnya atau dasarnya ini agak sedikit rata. Jadi khas banget seperti steering racing pada umumnya. Untuk dimensi lingkarannya ini sama saja ya, cuman beda di finishing saja. Karena memang kedua steering wheel ini berbeda desainnya. Dan untuk bahan kedua steering wheel ini memakai bahan plastik dikombinasi dengan besi dan juga lapisan kulit sintetis ya. Oke, dan pertama saya akan menunjukkan detail bodi dari Logitech G29. Jadi detailnya itu seperti ini, bentuk tombol-tombolnya terkesan lebih bagus ya dengan pilihan warna yang berbeda, merah, biru, hitam seperti ini, dan ini terlihat lebih elegan. Lalu bentuk bagian tengah setirnya ini bahannya besi dengan di finishing seperti gurat-gurat metal ya, dan ini dipegang terasa dingin seperti ini. Lalu untuk bagian setirnya dilapisi dengan kulit sintetis full seperti ini. Dan di sini ada penanda tengah ya, seperti ini. Jadi untuk kesannya ini racing banget dan premium ya untuk bahan dari Logitech G29 ini. Lalu untuk bentuk pedal shiftnya itu seperti ini. Jadi lempengan besi tipis gini aja. Dan ini untuk pedal shiftnya disentuh sedikit saja ini sudah bisa terpencet ya atau terklik seperti ini. Lalu untuk bentuk bodinya seperti ini. Di sini ada tempat kabel manajemen juga, jadi lebih rapi terpasang untuk kabel-kabel dari pedal dan juga power serta tambahan shifternya. Lalu selanjutnya untuk bentuk bodi dari Taskmaster T248 itu seperti ini, terkesan lebih futuristik ya dengan adanya display di sini. Ini adalah display monokrom. Sebenarnya untuk di G29 ini juga ada indikatornya ya, cuman berupa lampu LED saja di sini. Ini ada lampu kuning, hijau, merah sebagai penanda untuk kapan kita memasukkan gigi shifternya. Jadi sebagai penanda RPM saat kita memainkan game balap. Lalu untuk desain dari Taskmaster T248 itu seperti ini. Jadi ini bahannya adalah plastik semua ya. Di bagian setirnya ini seperti ini, kombinasi dengan warna silver, dan di sini adalah plastik dengan tekstur gurat-guratan seperti metal ya. Ini terasa mewah banget. Lalu untuk setirnya di sini dilapisi dengan kulit sintetis di bagian luarnya, dan di bagian dalam setir ini bahannya bukan besi atau kulit ya, namun ini adalah plastik. Jadi seperti ini. Lalu tombol-tombolnya ini terkesan lebih menyatu, tidak mencolok dan seestetis seperti di Logitech G29. Lalu untuk bentuk bodinya itu seperti ini. Dan untuk bentuk pedal shiftnya, oke, ini bahannya juga plastik ya. Kalau di Logitech G29 adalah besi. Dan untuk shifternya ini terasa lebih, mencetnya lebih dalam dan terasa lebih berisik ya dibanding Logitech G29. Lalu untuk bentuk bodi bawahnya seperti ini. Di sini juga terdapat kabel manajemen supaya lebih rapi ketika memasang kabel-kabel dari pedal dan juga kabel powernya. Dan untuk kaitan untuk menancapkan di meja bentuknya seperti ini. Dia memakai satu baut ya, tinggal kita putar seperti ini. Sedangkan untuk di Logitech G29 dia itu memakai dua baut kaitan. Sini 1, 2. Untuk tempat bautnya di sebelah sini ya. Tinggal kita putar. Oke,
Oke, seperti itu. Jadi untuk urusan desain sih selera ya. Cuman untuk di Trans-Master T248 dengan adanya layar monokrom ini yang kecil ini menambah kesan futuristik dan next gen steering wheel. Dan tambahan lagi untuk Trans-Master T248, ketika kita bermain berjam-jam, di dalam dari mesinnya sini terdapat sebuah fan atau kipas yang menyala ketika mesinnya ini sudah terasa agak panas ya, sehingga untuk Trans-Master T248 ini lebih enak untuk dipakai berlama-lama bermain game. Untuk di Logitech G29, walaupun tidak ada kipasnya juga masih tetap enak ya untuk dipakai bermain berjam-jam. Dan overall untuk build quality serta desainnya, untuk desain saya lebih cenderung di Trans-Master T248 dengan yang kesannya lebih futuristik ya. Karena di Logitech G29 ini kesannya lebih racing dan minimalis seperti ini. Lalu untuk build quality saya lebih cenderung di Logitech karena kualitas bahannya ini plastiknya, besi-besinya ini terasa lebih bagus ya. Tombol-tombolnya ini juga terasa lebih bagus, empuk, mewah seperti ini dibanding dengan Trans-Master T248 yang bahannya ini terasa kurang banget dan plastik banget ya, seperti setir-setir mainan. Dan kekurangan lagi dari Trans-Master T248 adalah dari cetakan logo-logo dari tombol-tombolnya ya. Ini gampang banget hilang. Bisa kalian lihat untuk di tombol X ini punya saya sudah mulai pudar ya. Ini jadi saya saranin sih kalian melapisi dengan kotak yang clear ya, supaya logo-logo pada steering wheel Trans-Master kalian tidak hilang. Sedangkan di Logitech ini untuk logo-logonya ini sangat awet ya. Saya sudah mempunyai seri G29 yang versi sebelumnya, hingga sekarang itu masih aman banget dan tidak pudar untuk logo-logo di tombol setirnya. Dan untuk fungsi-fungsi dari tombol-tombol kedua steering wheel ini sama saja ya, cuman beda saja desainnya, seperti desain dari D-pad-nya. Ini bulat, lalu untuk di Trans-Master ini 4 arah seperti ini, lalu tombol-tombol seperti L2, R2, L3 seperti ini juga ada semua, cuman beda penempatannya. Lalu ada tombol home, dan di sini juga ada tombol home di Logitech. Lalu di sini ada tombol plus dan main. Lalu di Logitech bentuknya ini putaran seperti ini dengan tambahan logo enter atau tombol enter. Lalu di sebelah sini ada naik turun ya, tombol adjustment. Dan di steering Logitech juga ada plus minus seperti ini. Lalu ada tombol share ya. Tombol share-nya juga ada, option juga ada. Dan untuk di Trans-Master ada tambahan tombol display dan mode untuk mengatur display dari layar kecil monokrom ini. Dan selanjutnya untuk perbandingan feel-nya ya. Untuk di Logitech G29 ini memakai dual motor. Untuk di Trans-Master saya tidak tahu memakai berapa motor ya. Cuman untuk di Trans-Master ini untuk feel motornya terasa 3 kali lebih kuat dibanding Logitech G29. Dan ini adalah pendapat saya ketika merasakan perbedaan kekuatan antara kedua motor dari steering wheel ini. Dan juga untuk feeling dari Trans-Master ini lebih mendekati real ya dibanding dengan feel dari feedback motor dari Logitech G29. Entah kenapa di Logitech G29 ini terasa lebih sedikit aneh ya. Apalagi kalian yang sudah mencoba steering wheel dari Trans-Master pindah ke Logitech, ini bakalan terasa sedikit berbeda banget feel-nya dari power steering Logitech G29. Dan karena perbedaan feel dari kedua steering wheel ini, sehingga untuk kepresisian ketika kita menyetir sebuah mobil dalam game ya, di Trans-Master T248 ini kita merasakan lebih enak dan lebih nyata dibanding kita menggunakan Logitech G29. Dan overall untuk bahan dan kualitas saya lebih cenderung memilih di Logitech G29 dengan bahan besi kulit sintetisnya dan plastiknya ini yang lebih terasa premium ya. Lalu shifternya juga yang lebih responsif dan empuk, ringan banget. Sedangkan untuk feel dari steering wheel dan feedback motornya ya, atau power steering dari steering wheel ini saya lebih cenderung lebih real, lebih terasa nyata di Trans-Master T248. Cuman ya begitu ya, untuk di Trans-Master T248 kurangnya adalah di bahan plastiknya, lalu bahan-bahan bodinya ini lebih terasa lebih mainan ya, tidak terasa premium. Oke, dan kesimpulannya untuk kedua steering wheel ini saya lebih cenderung memilih di Trans-Master T248 walaupun dengan bahan bodi yang sedikit kurang baik ya dibanding Logitech G29. Namun untuk feel rasa berkendara steering wheel ini jauh lebih baik dibanding Logitech G29, dimana dari posisi pedalnya yang lebih enak dan kita bisa adjustable juga ya posisi pedalnya. Lalu juga feel dari power steering wheelnya ini lebih terasa real juga dibanding Logitech G29
G29 yang power steeringnya ini lebih terasa lemah ya dibanding Trustmaster T248, serta pedal dari Logitech juga yang terasa lebih kurang realnya, serta jarak pedalnya yang tidak bisa di-adjustable dan terasa lebih sempit dibanding di Trustmaster T248. Dan untuk harga dari kedua steering wheel ini perbedaannya cukup jauh ya. Jadi di Trustmaster T248 kalian bisa mendapatkannya di harga 6,5 juta rupiah, itu adalah harga resminya. Sedangkan untuk di Logitech G29 versi terbaru, kalian bisa mendapatkannya di harga sekitar 4 hingga 4,5 juta rupiah. Jadi selisihnya kurang lebih adalah 2 juta ya dari kedua steering wheel ini. Dan untuk aksesoris tambahan, untuk shifter dari Trustmaster ini juga harganya sangat mahal ya. Ini berkisar antara 3,5 juta rupiah. Sedangkan untuk shifter tambahan Logitech G29, ini kalian bisa mendapatkannya dengan harga sekitar 800 ribuan saja. Jadi untuk dari segi harga, Logitech G29 lebih murah ya, dan lebih terjangkau untuk kalian beli dibanding di Trustmaster T248. Oke, dan gitu aja untuk video kali ini pendapat saya tentang perbandingan antara Logitech G29 dan juga Trustmaster T248. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Beri kritik dan saran membangun di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.